nama saya Ririn Lestari. Oke, langsung saja. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, ekonomi Islam ini mulai diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW hingga kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama dan intelektual Muslim dari waktu ke waktu hingga sempat mengalami kejayaan dan kemundurannya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang pedagang ulung dan jujur, membawa barang dagangan Khadijah dari Mekah ke Syam. Dalam perkembangannya, mengalami puncak kejayaannya sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada masa 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Kala itu, ekonomi Islam berkembang pesat dan diterapkan di berbagai wilayah di dunia, utamanya di bawah kepemimpinan Islam. Nah, di awal masa pemerintahan Rasulullah, negara sama sekali tidak mempunyai kekayaan karena ketidakadaan sumber pemasukan negara. Mulai pada abad kedua, saat adanya Perang Badar, disitulah negara memiliki pemasukan kekayaan berasal dari salah 1/5 rampasan perang ghanimah. Nah, pembagian harta ghanimah ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Anfal ayat 41. Sebagai seorang perintis, Rasulullah banyak mengalami kondisi yang menyulitkan karena harus memulai semuanya dari nol, mulai dari tatanan pemerintah, berbagai kebijakan untuk berbagai sistem, kondisi sosial dan ekonomi, budaya dan setempatnya, semuanya ditata dari awal kembali. Nah, dilihat dari kondisi tersebut, maka suatu negara harus memiliki pemimpin yang berjiwa kuat, memiliki jiwa yang ikhlas dan sabar, di mana pemimpin tersebut harus menata rumah tangga negara yang belum kondusif dan menyatukan para kaum yang sedang mengalami perpecahan. Nah, di mana setiap kelompok kaum tersebut saling menonjolkan budaya dan karakter masing-masing. Langkah pertama Rasulullah SAW yang diambil untuk mempersatukan kaum muslim adalah salah satunya dengan menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, sehingga kekuatan kaum muslim itu menjadi bertambah. Anjuran Rasulullah yang diberikan pada kedua kaum tersebut adalah di mana kaum Ansor yang notabene-nya itu memiliki beberapa kekayaan dapat membantu kaum Muhajirin yang merupakan kaum pendatang, sehingga lambat laun antara kaum tersebut akan terjalin akulturasi budaya. Upaya dalam mencegah terjadinya lebih banyak perpecahan antar kaum muslim adalah dengan dakwah yang dilakukan Rasulullah, yaitu apa sih manfaatnya untuk menambah keimanan dan ketakwaan pada setiap insan individu. Maka semakin kuat iman dan takwanya, dan semakin juga sedikit pula perpecahan yang terjadi. Adapun upaya lain berupa mengeluarkan kebijakan bahwa daerah Madinah akan dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Nah, sehingga ada kebijakan-kebijakan baru yang dibuat Rasulullah. Hasil kepemimpinan Rasul, maka muncullah beberapa kebijakan dan kreativitas baru yang banyak menguntungkan pihak kaum muslimin. Salah satunya yaitu bentuk kreativitas yang dilakukan adalah kebijakan membangun masjid sebagai pusat aktivitas kaum muslimin yang dikenal dengan istilah MMC, yaitu Madinah Muslim Center. Nah, ketika perjuangan Rasulullah dalam tataran ideologi telah teratasi, langkah selanjutnya yaitu merombak seluruh kebijakan pada bidang ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi pada saat itu adalah nol, ditandai dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan, kas negara dalam keadaan kosong, dan seluruh kegiatan ekonomi masih dilakukan secara tradisional. Nah, melihat kondisi ekonomi yang seperti itu, maka fokus Rasulullah kemudian beralih pada kebijakan fiskal yang dibuatnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negaranya. Nah, sumber keuangan saat itu sangat bergantung pada kebijakan zakat yang telah dibuat. Zakat ini sangat berpengaruh dalam perkembangannya. Kemudian tantangan Rasulullah sangat besar, di mana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu, baik dari kelompok internal maupun eksternal. Nah, apa sih kelompok internal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah? Yaitu bagaimana menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sementara tantangan dari kelompok eksternalnya yaitu bagaimana Rasul mampu mengimbangi rongrongan dan serbuan dari kaum kafir Quraisy. Nah, kebijakan ini didasari untuk mengkaji kebijakan ekonomi serta kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Nah, di mana kebijakan-kebijakan ini dalam sejarah merupakan fondasi serta langkah awal dalam peradaban Islam. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, sistem ekonomi Islam ini tetap berjalan dengan semestinya, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasul dari kalangan Khulafaur Rasyidin.
Nah, ada 4 sahabat dari Khulafaur Rasyidin yang ikut berpengaruh dalam sistem ekonomi Islam ini, salah satunya yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Karena dengan gaya kepemimpinan yang tegas, Abu Bakar mampu memberantas para pemberontak yang menentang ajaran-ajaran Islam, membuat kebijakan baru yang sesuai syariat, dan menghapus semua kebijakan yang tidak sesuai syariat. Itu saja mungkin materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilal. Sejarah ekonomi Islam di era modern. Seiring dengan perkembangan zaman realistis, baru menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dan Islam berada di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional, atau bahasa latinnya dikenal dengan kapitalisme sosialisme, yang dimana dinilai selalu menjadi sebab-sebab munculnya krisis ekonomi. Kemudian, ekonomi Islam hadir sebagai sebuah solusi dengan munculnya krisis ekonomi. Kemudian ekonomi Islam hadir sebagai sebuah solusi dengan problematika masyarakat terkait dengan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan berlandaskan syariat, kejujuran, mengharamkan riba, dan poin-poin yang menjatuhkan kita dari dosa. Dan dengan adanya sistem ekonomi Islam itu sendiri, para tokoh-tokoh ekonomi berspekulasi dan meyakini bahwa ekonomi Islam mampu menjawab krisis ekonomi ini. Di mata dunia internasional, kemunculan ekonomi Islam di masa modern dimulai tahun 1970-an. Meskipun pada masa Islam klasik sudah banyak muncul para pemikir-pemikir cemerlang tentang ekonomi Islam, perkembangan dan munculnya ekonomi Islam di era modern itu ditandai dengan hadirnya atau munculnya para pakar-pakar ekonomi Islam kontemporer seperti M. Najutullah, Khursyid Ahmad, Muhammad Abdul Manan, Umar Chapra. Di Indonesia sendiri, dan penetapan ekonomi Islam telah berkembang demikian pesatnya. Kemunculan lembaga-lembaga keuangan Islam sekarang yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Tapi demikian kemunculannya pemikiran ekonomi dan serta keuangan Islam itu sudah muncul jauh sebelum masa itu. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia perkembangan ekonomi Islam sudah memasuki level baru di mana seluruh yang berkepentingan dalam industri syariah sudah saling membabu mengkolaborasikan serta membangun sistem ekonomi yang lebih maju. Di Indonesia sendiri, sejarah pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Ajaran serta pemikiran Islam di Indonesia semakin dikenal dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1912 yang bertujuan untuk menghadapi persaingan perdagangan industri batik Jawa Tengah. Pada 1914 SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI di bawah kepemimpinan Tedjok Krominoto. SI dianggap lebih politis dan lebih fokus untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan mengadakan berbagai program selain di bidang ekonomi seperti pendidikan pribumi, politik, dan aksi massa. Sampai saat ini ekonomi Islam masih eksis dan terus diharapkan bahwa banyak sekali instrumen ekonomi yang menetapkan prinsip dari ekonomi Islam, mulai dari perbankan hingga pasar modal syariah. Sejarah mencatatkan dalam perkembangan serta munculnya ekonomi Islam sejak menjadi pengagas serta aktivitas ekonomi syariah, ekonomi Islam pada masa itu yang kemudian berkembangan sampai sekarang. Selain Rasulullah, ada beberapa nama yang menjadi pengagas, pemikir serta aktivis ekonomi Islam, diantaranya Imam Malik bin Anas, terus ada lagi Abu Yusuf, terus ada lagi Abu Hamid Al-Ghazali, Holdum.
Sekian, terima kasih. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara-negara lain. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non-keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data keuangan yang ada. Sedangkan yang non-keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya, yaitu yang pertama sektor perbankan. Berdasarkan data statistik perbankan di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK, hingga Januari 2015 sudah ada 12 bank umumnya syariah yaitu BUS dengan jumlah kantor bank syariah umumnya sebanyak 2.145 kantor. Kemudian terdapat 22 unit jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah yaitu UUS dengan jumlah kantor unit usaha syariah sebanyak 322 kantor. Selain itu terdapat banyak 160 bank pembiayaan rakyat syariah BPRS dengan 477 jumlah kantor dengan aset bank umumnya syariah dan unit usaha syariah tercatat senilai Rp 273,48 triliun per Juli 2015. Yang kedua, sektor pasar modal. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan yang baik sering peringatan kesadaran masyarakat untuk belajar berinvestasi. Dalam rilis yang dikeluarkan Orientasi Jasa Keuangan OJK tercatat bahwa sampai dengan Mei 2015 jumlah produksi reksadana syariah meningkat dari hanya 3 produk di tahun 2023 menjadi 80 produk ini. Peningkatan jumlah produk tersebut juga dibarengi pertumbuhan nilai aktiva bersih yaitu NAB dari hanya 66,94 miliar 2003 menjadi Rp 11,79 triliun di bulan Mei 2015. Yang ketiga, sektor saham. Perdagangan produk syariah perkembangan pesat dan mampu mendominasi pasar modal di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat hingga akhir Juni 2015 terdapat 336 saham syariah diperdagangkan dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 3.001 triliun atau 56,4% di kapitalisasi seluruh saham. Yang keempat yaitu sektor asuransi. Wakil Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia yaitu AASI Erwin Neoke menjelaskan tingginya pertumbuhan premisi reasuransi syariah sebesar 54,47% ini terjadi karena kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK agar perusahaan asuransi lebih banyak menempatkan reasuransinya di dalam negeri. Saat itu terdapat 49 perusahaan asuransi syariah. Dari jumlah tersebut 41 perusahaan berbentuk unit usaha, 5 perusahaan full fledged dan 3 perusahaan reasuransi berbentuk US sebelumnya. AASI mencatat pendapatan resmi Indonesia Asuransi Syariah hingga Juni 2015 sebesar Rp 5,13 triliun atau naik 5,90% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pada posisi paruh pertama tahun ini, industri reasuransi syariah mencatat pertumbuhan paling tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, sejarah ekonomi Islam ini mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip moral dan praktik ekonomi. Dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga era modern ini, ekonomi Islam menunjukkan relevansi dan adaptabilitasnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan penekanan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama, ekonomi Islam menawarkan model alternatif yang bisa menjawab berbagai isu sosial dan ekonomi saat ini. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, ekonomi Islam berpotensi menjadi solusi bagi banyak tantangan global, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Mungkin segitu aja materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan.